Menurut sejarah kan bangsa ini kan didirikan oleh semangat darah muda lah, anak pejuang-pejuang yang dulu masih muda bergelora. Kita nggak bisa menafikan bahwasanya anak muda ini menjadi tonggak sejarah gitu. Kita mungkin orang banyak yang mendiskreditkan Mas Gibran. Wah, ini masih muda atau gimana gitu. Kalau anak muda ini main tabrak aja gitu. Ya, kalau selama itu benar dan sesuai dengan aturan ya jalankan dan semangatnya masih berkobar-kobar pasti. Kenapa Partai Golkar? Karena partai ini partai terbuka, siapa aja bisa masuk. eh, Partai yang mengedepankan persaingan lah, siapa yang bisa bersaing, menunjukkan bakat dan keterampilannya pasti akan diusung oleh Partai Golkar. Partai Golkar ini adalah partai yang banyak lah generasi mudanya. Kalau kita melihat juga Pak Erlangga ini kan banyak menampung lah kader-kader muda. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagos. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kagol, ya ampun gak kerasa lagi nih kita ketemuan di podcastnya Kabar Golkar yang ada hanya di YouTube-nya Kabar Golkar. Dan kita bertemu dalam program Kagos, Kader Ngobrol Santai. Emang sih sesantai itu ya, karena kita mengajak nih kepada seluruh kader Partai Golkar, ya kader muda terlebih ya, yang nanti akan berjuang di tahun 2024. Monggo silakan menghubungin redaksi kita dan bisa podcast di sini untuk mengetahui lebih mendalam lagi caleg-calegnya dan bisa kita publikasikan ya kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Cirebon ya, caleg di Kabupaten Cirebon dan sebenarnya belum caleg ya kalau sekarang lagi podcast nih ini masih di akhir Oktober ya, tetapi dalam waktu singkat lagi nih, dalam waktu sedikit lagi kita akan masuk ke daftar calon tetap nanti yang ada di bulan November akhir, kurang lebihnya seperti itu. Aku kurang tahu tepatnya kapan, tapi nggak lama lagi deh kita akan masuk ke dalam DCT ya, daftar calon tetap. Tetapi kita akan mengulik-ulik dan lebih dalam lagi mengenal sosok kader muda Partai Golkar yang nanti akan terjun di daerah kalian masing-masing. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Cirebon, Ari Bahari. Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih ya sudah mau join di kantor sederhana yang Kabar Golkar ini. Siap, udah lama saya mau datang kemari, cuman waktunya aja belum tepat. Iya, karena memang dia sibuk banget sosialisasi. Mana Sobat Kagol di Kabupaten Cirebon? Coba mana? Boleh nanti komen di kolom komentar ya. Nah, kali ini untuk mengenal lebih dekat, kita akan bertanya-tanya nanti ya. Tetapi ini garis besarnya adalah kita dulu pernah satu kampus, ya kan? Pernah satu kampus di kampus Trisakti ya, kampusnya perjuangan banget ya pada saat itu. Sekarang masih juga ya perjuangan ya? Pasti ya. Terus abis itu dia itu dulu waktu bareng-bareng aku ya di kepresiden mahasiswa tahun 2008 ya kita ya. Iya, 2008. 2008. Nah, 2008, dia juga 2008 2009. Nah, dia tuh aktif banget di HMI gitu. Jadi pasti anak-anak HMI tahu dong ini senior seorang Ari Bahari. Panggilannya tuh dulu suka Batam gitu ya. Iya. Itu kenapa ya dulu dipanggil Batam ya? Nama panggilan ospek, cuman ke bawah aja. Dulu waktu ospek nama saya diganti karena waktu itu ada pebasket Andi Batam namanya. Oh, jadi emang kamu tinggi ya? Enggak ada. Cuman waktu itu karena saya SMA-nya di Batam, sama senior itu nama panggilannya kan Ari, diganti jadi Batam. Gitu. Karena waktu itu lagi populer lah Andi Batam main basket. Jadi kamu waktu zaman dulu udah diganti-ganti nama sama senior, berarti kamu terkenal banget nih? Hampir mayoritas teman-teman saya itu
nama panggilannya dirubah-rubah sama senior saya. Oh, jadi nggak kamu doang ya? Enggak, saya ada namanya Sandi Safikri itu diganti Abud, ada namanya Cimeng, macam-macam lah. Jadi kita di kampus itu waktu itu nggak boleh panggil nama asli, nama panggilan yang dikasih sama senior-senior. Oh gitu. Aku untung dulu di FKG nggak kayak gitu ya. Nggak ada nama diganti-ganti ya. Kita waktu itu di teknik diganti-ganti namanya. Oh iya, karena di teknik industri. Iya. Fakultas Teknik Industri di Trisakti. Oke, yang setelah di HMI, terus abis itu keluar ya mencari pekerjaan ya waktu itu ya. Sempet di mana ya? Macam-macam. Jadi sales, pernah di PSSI juga, pernah di perusahaan IT, macam-macam pekerjaan. Pernah dikerjain. Apa aja dikerjain ya. Kalau anak Trisakti itu bisa hidup pokoknya lah ya. Siap. Emang terdidik untuk bisa hidup di mana aja gitu. Nah, terus sekarang ya Ari Bahari ini ada di tenaga ahli dari salah satu pimpinan Komisi 7 DPR RI. Namanya Spill. Maman Abdurrahman. Waduh, luar biasa ya si abang itu tuh lagi hits-hitsnya suka masuk di TV loh. Ya. Iya kan? Mungkin karena beliau kan sekarang ditunjuk juga oleh ketua umum kita menjadi ketua Bapilu. Iya. Jadi Badan Pemenangan Pemilu ya. Ya, mungkin ada penugasan dari ketua umum berdasarkan Rapimnas kemarin juga bahwasanya Bang Maman ditunjuk kembali menjadi ketua Bapilu DPP Partai Golkar. Jadi mungkin banyaklah dipanggil ke TV-TV atau wawancara media, televisi elektronik lainnya. Iya banyak kok. Sering banget kan ya, masa nggak kenal sama Bang Maman Abdurrahman tuh kayaknya nggak banget ya. Dan kita adalah junior-juniornya yang secara nggak langsung terdidik juga gitu ya. Dan ini jadi nyalek ini arahan atau emang arahan dari Bang Maman untuk turun gitu, atau memang kamu yang bilang sama Bang Maman gitu untuk kayaknya gue harus saatnya nih gue gitu. Sebenarnya saya pribadi waktu di ulang tahun Golkar yang tahun lalu 58 tahun yang lalu ya. Tahun lalu saya waktu itu merencanakan, memang udah lama sebenarnya ingin terjun di dunia politik, dan pasti salah satu jalur basisnya itu lewat pencalekan dan masuk sistem politik itu di pemerintahan, di eksekutif, yang mungkin saya bisa raih kan di situ. Akhirnya saya waktu itu konsultasi menyatakan sikap untuk maju di Kabupaten Cirebon. Oke, tapi nanti kita akan mengulik lagi lebih mendalam ya kenapa Kabupaten Cirebon dan lain-lainnya. Tetapi ini mengingat lagi ada banget pembicaraan yang lagi hangat banget, yaitu tentang masuknya Mas Gibran ya menjadi salah satu yang mendampingin presiden pilihan Partai Golkar juga ya, dari Pak Prabowo gitu ya. Dan Partai Golkar juga yang pertama kali untuk menyandangkan Pak Prabowo gitu dengan Mas Gibran gitu. Sudut pandang seorang Ari Bahari gimana? Sudut pandang saya sebagai seorang kader yang memang ada di tingkat bawah pasti menerima lah hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum beserta seluruh DPD se-Indonesia. Partai Golkar se-Indonesia di Rapimnas kemarin. Sebagai kader ya saya manut terhadap keputusan Partai Golkar, dan kalau instruksinya untuk memenangkan Pak Mas Gibran dan Pak Prabowo, pasti kami juga akan memperjuangkan hal tersebut di bawah. Jadi tegak lurus ya ibaratnya ini ya. Ya. Sebagai kader ya harus tegak lurus atas keputusan partai yang telah diambil secara kolegial di Rapimnas kemarin. Nah, pandangan seorang Ari Bahari ini tentang pemimpin yang muda gitu ya, di bawah 40 tahun gitu ya. Ini bukan cuma untuk memimpin satu wilayah kecil aja ya, atau provinsi gitu ya. Tapi ini se-Indonesia gitu, 38 provinsi gitu. Gimana tuh? Kalau kita menurut sejarah kan bangsa ini kan didirikan oleh semangat darah muda lah, anak pejuang-pejuang yang dulu
masih muda bergelora. Kita nggak bisa menafikan bahwasanya anak muda ini menjadi tonggak sejarah gitu. Kita mungkin orang banyak yang mendiskreditkan Mas Gibran. Wah, ini masih muda atau gimana gitu. Cuman kita ini punya modalnya pasti satu, semangat. Semangat belajar, semangat kalau anak muda ini main tabrak aja gitu. Ya, kalau selama itu benar dan sesuai dengan aturan ya jalankan, dan semangatnya masih berkobar-kobar pasti. Dan bangsa ini ya dulu didorong dan ini oleh orang-orang muda. Zaman dulu tuh ada siapa sih namanya yang tadi yang kamu cerita tuh? Sultan Syahrir. Iya, itu ya. Anak muda juga ya pada zamannya ya? Anak muda pada zamannya ada Sewiti Melik gitu, dan masih banyak tokoh pemuda lain yang mengobarkan semangat revolusi pada waktu itu. Pasti ya saya yakin lah, jiwa muda ini kan jiwa yang sedang berapi-api dan bergelora. Dan kita nggak bisa mendiskreditkan bahwasanya pastilah banyak pertanyaan dari masyarakat banyak, pemuda ini bisa apa gitu kan. Tapi saya yakin dengan semangat anak muda, semangat yang masih haus akan ilmu, saya yakin ke depan anak muda ini bisa mendobrak. Mungkin Mas Gibran ke depannya bisa membuktikan itu di kancah politik nasional. Didoain ya, amin. Dan pastinya kan mereka juga mempunyai tim ya, dan Partai Golkar menjadi garda terdepan juga ya untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Jadi tidak jalan sendiri ya Sobat Kagol, kita semua banyak loh koalisinya ya. Jadi pasti kita akan membantu gitu ya. Kita bakal mengawal ini gitu ya sampai akhir gitu ya. Dan tentu saja goalsnya adalah menang. Ya tentulah, kita dalam sebuah arena pertandingan tidak ada kata lain selain kata menang. Nggak ada flashback lagi ke belakang. Ketika DPP Partai Golkar menetapkan saudara Gibran dan berpasangan sebagai Pak Prabowo sebagai kandidat presiden, ya kita harus jalan terus ke depan. Tidak ada pantang menyerah untuk Partai Golkar. Bukan begitu? Tepuk tangan dong di belakang saya. Sobat Kagol, ini Ari Bahari ini masih tergolong milenial ya kamu ya? Iya. Karena kelahiran tahun 86, betul kan ya? Jadi masih milenial. Dan darahnya juga masih menggebu-gebu ya. Turun ke dapil mungkin kalau yang senior-senior kan ada batas capeknya ya gitu. Mungkin kalau masih muda seperti Ari Bahari ini mungkin sehari bisa sampai 10 titik kali ya. Ada nggak? Ya banyak. Ya kita nggak bisa ngitung lah. Tapi minimal itu dalam artian 3, 4, 5 bisa sampai 10 titik kita ya ketemu warga, ketemu konstituen kan dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Gila, nah itu dia tuh. Memang kelebihannya dari seorang anak muda itu tuh tenaganya masih fresh, masih kuat lah untuk begadang sampai pagi. Iya sih, benar-benar. Nah, pada saat turun nih ke dapil nih, kamu cuma sosialisasi aja atau kamu udah apa yang ditawarkan gitu untuk Kabupaten Cirebon gitu? Sebagai newcomer pasti saya melakukan sosialisasi, pendekatan, membangun jaringan di tengah-tengah masyarakat. Di sini juga saya banyak masuk ke sistem ya yang udah jadi kayak perangkat Partai Golkar di PK, PD di Kabupaten Cirebon, dan tentu saja membentuk jaringan-jaringan baru di bawah. Banyak yang bisa kita garap jaringan-jaringan baru tersebut dan membuat sel sampai ke tingkat TPS. Ya sosialisasi tentu kita lakukan. Kebetulan saya
berada beraktivitas di Jakarta, udah banyak jaringan. Kita juga bisa membawa program dari kementerian, dari kementerian, dari badan. Kemarin saya juga melakukan program diseminasi dari Badan Riset Nasional. Terus ada program juga dari Kementerian Perindustrian. Saya coba tawarkan di tengah-tengah masyarakat dan alhamdulillah responnya positif dari masyarakat. Bahwasanya saya sebagai newcomer di Dapil 7 Kabupaten Cirebon yang bukan anggota dewan bisa melakukan sebuah menawarkan lah program-program kerja yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, biasanya kalau di Kabupaten Cirebon tuh apa sih yang sering ditemukan pada masyarakat itu, permasalahan-permasalahan apa sih yang ditemukan? Yang pertama tuh biasanya. Banyak. Kalau kita tanya permasalahan. Tapi kalau misalnya di antara di dapil itu kan ada berapa kecamatan tuh. Nah, pada saat kamu muter-muter tuh mungkin ada permasalahan yang sering menonjol gitu, apa gitu? Kalau di Kabupaten Cirebon, khususnya dapil saya, permasalahan itu jalan, infrastruktur. Oh, infrastruktur. Ya. Oke. Terus masalah tingkat pengangguran yang tinggi juga. Kabupaten Cirebon itu salah satu daerah termiskin di Jawa Barat. Oh iya. Iya. Oh, oke. Terus masalah kemarin ini kan kita masuki masa kemarau ya, yang sangat ini permasalahan air bersih. Air bersih. Ya. Ada beberapa titik yang tidak ada air itu. Jadi kita sama beberapa warga mencoba bagaimana adanya suplai air bersih kemarin di beberapa desa. Oh, itu kamu lakuin ya? Iya. Luar biasa loh. Tangan dong. Jangan garing banget ya. Jadi tuh banyak nih biasanya kalau caleg-caleg itu tuh turun tapi cuma memperkenalkan diri gitu. Tetapi tidak dengan Ari Bahari ya. Dia datang dengan membawa banyak program. Memang tidak membawa partai dan lain-lain ya kalau yang berbau dengan kementerian. Tapi ini hanya sosialisasi saja dan kamu bisa membawa program-program itu ke dapil itu merupakan acungan jempol ya kalau menurut aku gitu. Nggak semuanya sih soalnya seperti itu sih. Siap. Yeah. Gitu. Jadi permasalahan yang ada di dapil tadi infrastruktur. Terus karena ini lagi musim kemarau jadi ada air bersih yang kurang ya. Iya, di beberapa desa nggak ada air bersih. Nggak ada air bersih gitu. Dan kamu menawarkan solusi dan terjadi ya. Solusinya udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya tadi. Luar biasa loh Sobat Kagol yang ada di Dapil 7 ada 6 kecamatan. Sedong, Greget, Beber, Susukan Lebak, Mundu sama Astana Japura. Iya. Nah, itu. Ada 6 kecamatan. Sobat Kagol boleh tulis di kolom komentar ya. Ada 6 kecamatan itu kalian ada di lokasi mana yang mau didatengin Ari Bahari? Tenang, dia mempunyai banyak banyak solusi-solusi untuk permasalahan yang ada di dapil. Amin. Terlebih untuk anak-anak mudanya ya. Jadi sasarannya lebih kemana nih? Pasti anak muda dong. Anak muda, ya semuanya kita garap. Kalau kayak gitu, hajar aja ya gitu aja. Ya. Selama mereka bisa kita rekrut dan meyakinkan mereka untuk memilih Partai Golkar. Kenapa tidak? Kan banyak juga sebenarnya orang-orang yang udah lama gitu di orang tua lah. Mereka merindukan bagaimana dipimpin oleh Partai Golkar. Kalau di sana gitu ya? Iya, ini Partai Golkar. Gitu. Kalau dulu tuh enak zaman Partai Golkar. Gitu. Ya orang-orang udah tua lah. Gitu. Yang sepuh-sepuh ya? Iya. Terus tapi dengan datangnya kamu anak muda gitu dianggap tengil apa dianggap gimana tuh sama sepuh-sepuh di sana? Enggak atau juga. Kayak wah akhirnya ada yang anak muda nih dari Partai Golkar atau gimana tuh? Ya mereka juga menyambut positif bahwasanya ada anak muda lah di Dapil 7 yang mau turun ke masyarakat dan mendorong masyarakat supaya lebih baik lagi lah di Dapil 7. Mereka juga responnya positif. Mereka juga nggak nyangka saya masih di bawah 40 tahun. Mungkin karena muka saya aja yang boros. Enggak lah, ganteng kan? Ganteng dong. Nah, terus sebenarnya mereka yang ada di dapil tuh orang-orangnya tuh kayak gimana sih?
lebih ke kayak gimana gitu? Maksudnya masih yang zaman dulu banget, alias masih mungkin masih kolot-kolot gitu, atau lebih ke mengikuti perkembangan zaman, medsos, apa segala macam gitu nggak? Atau gimana? Ya, kalau secara ini sih memang ya kita udah nggak bisa menghindari lagi masalah teknologi lah. Pasti di dapil saya juga banyak yang orang menggunakan medsos, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, banyak lah. Udah nggak kolot-kolot banget lah. Cuman memang kalau yang udah sepuh-sepuh, ya kadang-kadang mereka handphone juga nggak punya gitu. Mereka nggak ngerti menggunakan handphone, WhatsApp atau yang lain. Jadi emang kamu harus emang benar-benar datengin ya? Ya kan, sebenarnya kan yang sepuh-sepuh ini kan lumbung suara Golkar gitu. Oh, karena yang zaman dulu ya. Iya, mereka tuh ingat zaman dulu lah. Tinggal kamu datengin dan kamu mendengarkan ya. Dan kamu ibu gitu ya. Kalau kita sosialisasi gitu ya. Bapak gitu. Bahasa sana tuh kayak gimana sih? Di Dapil 7 ini ada 2 bahasa sebenarnya. Pertama tuh bahasa Sunda, yang kedua itu udah Jawa campuran Sunda, Jaware. Jaware? Iya, daerah pesisir kayak Asjab, Astana Japura sama Mundu itu udah campuran, ada yang Sunda, ada yang Jawa. Terus kamu bisa? Saya nih kan kebetulan di dapil yang memang mayoritas di atas ya, udah hampir perbatasan dengan Kuningan itu bahasa Sunda. Kalau Jawa saya nggak. Ya ngerti cuman kalau untuk ngucapin susah. Untuk ngucapin susah ya. Ya. Tapi kalau Sunda kamu lebih. Ya, bisa. Nah, tadi aku sempat nanya yang di awal ya, kenapa di Kabupaten Cirebon ya? Kabupaten Cirebon kenapa? Karena ya leluhur saya dari sana gitu. Ayah saya orang Kecamatan Sedong, lahir di desa namanya Desa Panambangan. Kenapa saya kembali ke Kabupaten Cirebon yang udah ada di pusat? Ya saya menganggap saya kan punya mimpi lah berkarir di dunia politik, dan memang niatan saya itu dari bawah, dari tingkat kabupaten dulu. Mungkin kalau saya diberikan umur dan rezeki, ya pasti saya ingin bermain di tingkat nasional. Jadi yang menjadi pijakan saya adalah di mana tempat kelahiran leluhur saya di Kabupaten Cirebon. Iya, aku juga gitu kok. Aku kalau nggak di Semarang, ya kan, kelahiran gitu ya, pasti aku di tempat ayahku gitu. Misalnya di NTT, di Maumere, Nagali kota ini. Nggak jauh-jauh lah, pasti kita akan menghidupkan, maksudnya kita akan memperjuangkan wilayah sendiri nggak sih? Bener nggak? Iya, betul. Iya, ngapain ya, tempat lain kan jadi bingung ya. Kalau itu kan, tapi memang jalur kita adalah jalur keluarga kan, itulah yang kita pakai ya. Iya, untuk membangun di awal pasti keluarga yang terdekat lah. Kita juga di awal masih buta peta gitu, dalam artian kita nggak punya ada kawan, cuman kan lingkupnya kecil gitu. Untuk membuka jaringan baru itu kan ya pasti awalnya dari keluarga, pasti kenal si ini, kenal si itu, baru perkenalan, dan kita melakukan sosialisasi tatap muka, menawarkan untuk gabung di dalam tim pemenangan saya dan memenangkan Partai Golkar. Tapi dia timnya udah solid nih. Alhamdulillah. Kalau AMPG gimana deh bahasanya? AMPG solid, tangguh, terdepan. Udah solid nih. Mantap. Kebetulan Ari Bahari ada di Bapilu juga ya, Bapilu Partai Golkar, dan juga ada di DPP AMPI gitu. Jadi ya lingkungannya ya tetap aja kita tetap berproses ya ternyata ya. Iya, betul sekali. Tetap berproses, dan dia juga maunya nggak langsung tinggi gitu ya, posisinya mau ingin dia pengennya di kabupaten dulu. Ya berproses, itulah kita emang terdidik untuk berproses ya. Siap. Nah, masih muda, berani nyalek gitu, tentu saja membutuhkan modal yang sangat besar ya, kayak spanduk, cetak spanduk, maksudnya souvenir yang akan diberikan ke dapil ya, ke ibu-ibu, misalnya kerudung, apa, tumbler gitu, gelas atau apa, adalah yang diberikan gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara mensiasati ya, supaya nggak mahal-mahal banget secara ya kita ya masih muda gitu ya, under 40 juga gitu, gimana tuh? Alhamdulillah dalam prosesi pencalekan saya ini saya banyak dibantu lah
oleh keluarga, oleh senior, oleh kawan gitu. Jadi ada beberapa kawan memang ya misalnya Ari perlu apa dapil spanduk, dicetakin spanduk, perlu apa stiker, dicetakin stiker kayak gitu. Mungkin dalam hal kos untuk keliling barulah saya kiri kanan cari bagaimana roda tim ini tetap berjalan. Jadi sebenarnya banyak banget sih sebenarnya siasat yang bisa kita tempuh ya bagi anak-anak muda yang memang jalur keluarga tuh udah pasti ya. Tadi karena udah yang dimenangkan di Kabupaten Cirebon ini karena dia milih itu karena memang leluhurnya di sana gitu. Jadi jalur keluarga tuh udah pasti gitu. Nah kebetulan karena kita berproses sehingga kita punya teman yang banyak gitu ya, senior yang sayang juga sama kita gitu ya. Jadi kita terbantukan untuk alat peraga kampanye gitu ya. Tinggal kos untuk jalannya ini yang memang yang mau nggak mau ngorek dari duit pribadi juga gitu ya kan gitu. Bukan berarti kosong-kosong ya Sobat Kagol, ya pasti ada yang udah disiapin gitu. Terus kayak suka dipanggil-panggil gitu nggak sih, kayak misalnya ada acara apa, misalnya Pemuda Karang Taruna gitu, ya kamu dipanggil gitu. Ya pasti ketika kita masuk dapil banyak lah request pertemuan, request untuk membentuk tim. Ini saya hari Kamis pagi ada acara maulid. Saya tadi pagi ditelepon untuk hadir di acara maulid. Pasti banyak juga. Kayak kemarin kita hadir di acara ibu-ibu senam gitu. Oh my god. Terus kamu ikut senam? Ikut. Meskipun saya kayak kalah sama ibu-ibu. Ya pasti kalah lah, gila. Baru seragam udah KO. Kalau suruh muter malah nggak apa-apa ya. Tapi kalau suruh senam KO ya. KO. Iya. Gerakin sini kayaknya kalau mereka kan geraknya tuh kayak otak kanan sama otak kiri tuh kayak ini pas gitu ya. Tapi kalau kamu mungkin otak kanan yang jalan, otak kirinya enggak. Jadi belum terbiasa. Udah ke kanan ke kiri, kan, kamu baru ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi ibu-ibu suka nggak sama kamu? Alhamdulillah kemarin ada sekitar 50 orang kalau nggak salah yang hadir di acara senam ibu-ibu. Terus akhirnya mereka tersentuh lah ya? Ya pasti kita kan dalam acara pendekatan lah. Kita nggak tahu responnya, cuman alhamdulillah responnya positif. Tinggal bagaimana kita menindaklanjutin ya. Jadi emang harus datang lagi ke situ ya. Kemarin sih saya sama ada beberapa ibu-ibu itu yang di komunitas senam di dapil saya itu sepakat lah untuk mengadakan acara senam ini rutin. Setiap hari Minggu gitu. 2 minggu sekali untuk 2 minggu sekali. Setiap hari Minggu. Sabtu. Oh, setiap Sabtu. Iya. Dan diharapkan kamu dapat hadir juga ya di situ ya. Bisa kan Sabtu waktu sama kumpul keluarga nih. Nah, Ari Bahari kan udah punya istri, udah punya anak, alhamdulillah ya, istri soleha dan anak cewek ya? Cowok, sorry, anak soleh gitu. Gimana tuh cara ngebagi waktunya ya? Alhamdulillah saya punya istri yang pengertian. Ya pasti banyak berantemnya lah. Karena kan waktu ini kadang-kadang kita aktivis partai ini nggak kenal waktu. Apalagi sekarang udah masuk kampanye ini kan dari pagi ketemu pagi gitu kan. Kadang-kadang kita suka berantem gitu masalah nggak ada kabar gitu. Masalah istri itu paling risau kalau nggak ada kabar aja. Saya padahal kamu juga pegang handphone juga jarang-jarang gitu ya. Iya, maksudnya kita juga intensitasnya itu kan kesana kemari, kesana ada yang telepon. Ya kadang-kadang kita lupa kan gitu ngasih kabar. Ya, karena permasalahannya di situ aja ya paling ya. Tapi kamu cukup mengucapkan minta maaf kan. Iyalah, sering kita. Dari belakang gini-gini loh. Ini masalah, alhamdulillah sih sebenarnya. Kebetulan istri juga kan dulu aktivis, jadi dia tahu lah jam kerjanya para aktivis ini kan malam, kadang-kadang sampai pagi baru pulang gitu. Ya kadang-kadang ya paling kalau sebelum kampanye ini dia minta waktu
Sabtu Minggu ini jangan diganggu lagi gitu, khusus untuk keluarga. Cuman ketika masuk tahapan pencalekan ini kan Sabtu Minggu juga diambil. Iya, kan tadi kan aku udah nanya, Minggu senamnya, enggak Sabtu. Nah, ya kan? Sabtu. Alhamdulillah sekarang sih dia istri saya ini lagi menamatkan kuliahnya lah. Sebenarnya kuliahnya udah selesai di Sumatera Barat, cuman dalam proses perbaikan tesis. Jadi sekarang beliau ada di Sumatera Barat. Oh gitu. Ya, jadi karena jarak jauh itu loh, makanya dia butuh kabar. ya Iya kan? Tapi setelah selesai itu dia pasti akan nemenin kamu kan di sini. kalau selesai ya mau pulang. Oke. Nah, di Partai Golkar, siapakah politisi muda yang menjadi panutan lah seorang Ari Bahari? Aku tahu. Kecuali itu deh, please. Kecuali Maman Abdurrahman, please, yang lain deh. Kecuali Maman Abdurrahman, siapa ya? Mungkin Sarmuji. Oh, Bang Sarmuji. Mungkin Melki Lakalena. Oh, oke. Pak, Bapak jadi panutannya Ari Bahari loh, Pak. Pak Melki Lakalena. Karena saya senior-senior ini kan orang yang lahir dari dunia aktivis mahasiswa ya, kayak Bang Melki, terus ada Bang Sarmuji. Mereka yang memang menikmati proses itu dari bawah dan sekarang menempati posisi-posisi kunci di DPP Partai Golkar. Mungkin sekarang mereka menjabat ketua DPD masing-masing di Jawa Timur, satu lagi di NTT. Sebenarnya Partai Golkar ke depan ini mempunyai banyak panutan lah. Ya mungkin Bang Maman termasuk lah, karena dia juga orang yang berproses dari bawah gitu. Betul. Tentu Bang Sarmuji, Bang Melki juga. Memang dulu aktivis jalanan, sekarang menjadi orang dalam parlemen gitu. Banyak contohnya. Saya melihat mereka menjadi panutan bagi kader-kader muda Partai Golkar atau para aktivis yang di luar sana ingin masuk ke dunia politik. Mereka bisa menjadi contoh sebagai kakanda lah. Iya, kalau bahasa gitu ya, kakanda ya. Kalau HMI gitu ya bahasa. Ya, semua organisasi Cipayung itu. Oh, Cipayung baru kakanda ya. Oke. Nah, kemudian pemilihnya tentu di tahun 2024 ini banyak banget ya kader-kader muda, kader-kader Gen Z nih ya, pemilih pemula gitu ya. Itu udah kamu jamah belum sampai situ di Dapil? Sudah ya. Bisakah kamu memberikan suatu semangat gitu ya di akhir podcast ini ya, sebelum aku menanyakan tebak cepat ya? Bisakah kamu memberikan semangat kepada anak-anak muda untuk datang ke TPS dan tidak boleh golput? Silakan. Kepada masyarakat Dapil 7 Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Kecamatan Susukan Lebak, Kecamatan Sendong, Greget, Mundu, Astana Japura, mari hadir di tanggal 14 Februari beramai-ramai ke TPS untuk mencoblos wakilnya, yaitu saya sendiri, Ari Bahari, untuk calon anggota legislatif di Dapil 7 Kabupaten Cirebon. Iya. Terus untuk yang anak-anak mudanya, gimana? Kenapa sih harus memilih Partai Golkar? Kenapa Partai Golkar? Karena partai ini partai terbuka, siapa aja bisa masuk. Partai yang mengedepankan persaingan lah. Siapa yang bisa bersaing, menunjukkan bakat dan keterampilannya pasti akan diusung oleh Partai Golkar. Gitu. Jadi kita bisa banyak melihat contoh-contohnya yang tadi saya sebutkan itu. Mereka dapat bersaing di Partai Golkar, akhirnya menempati posisi-posisi jabatan kunci di Partai Golkar. Terus ke depan Partai Golkar ini adalah partai yang banyaklah generasi mudanya. Dan saya harap ini juga, kalau kita melihat juga Pak Erlangga ini kan banyak menampung lah
kader-kader muda. Ada Putkom, ada Diah Roro, terus ada Mas Ilham, Dito, banyak lagi. Ini mungkin menjadi nilai plus dibandingkan partai lain. Iya, benar sih. Itu benar banget. Partai Golkar tuh partai yang terbuka banget untuk seluruh kader muda ya. Jadi silahkan, jangan salah untuk memilih partai. Dan tentunya aku akan menawarkan Partai Golkar untuk pilihan di tahun 2024 gitu ya. Luar biasa loh. Boleh berikan tepuk tangan? Ya. Sebelum kita mengakhiri podcast ini ya, kita akan mengadakan tebak cepat nih dari ada tim kreatif. Kita mau tahu nih Arif Bahari itu ngerti gak sih tentang dapilnya dia di Kabupaten Cirebon? Tidak boleh dibuka dong handphonenya. Nanti nyontek loh dia. Enggak lah, bukan. Oh enggak, oke. Oke, sebutkan hari jadi kota Cirebon. 2 April. Benar lagi. Makanan khas di Kabupaten Cirebon. Banyak. Nasi jamblang, Iya, empal gentong. iya. Sumpah itu enak-enak banget lagi. Kita kan pernah ya ke mana ya? Ada lagi apa sih nasi itu? Siapa? Hah? Tahu gejrot. Iya, tahu gejrot ya. Kenapa sih itu namanya tahu gejrot dari harusnya Kabupaten Cirebon ya? Ini katanya dari Cirebon. Dari Cirebon ya. Iya benar, tulisannya kan gitu ya, Cirebon gitu. Tapi ada di mana-mana sih sebenarnya ya. Udah jadi makanan Udah jadi umum. makanan umum, benar. Cuman asalnya di Cirebon. Tahu gejrot. Yes. Wisata religi apa yang ada di Kabupaten Cirebon? Banyak. Ada makam Sunan Gunung Jati. Terus ada Masjid Cipta Rasa. Terus ada makam Mbah Kuwu. Itu ada di dapil kamu kan? Iya saya kurang tahu masuk mana. Cuman ya Masuk kan di Kabupaten Cirebon? Kalau nggak di kota Cirebon ya di kabupaten. Oke. Tarian khas. Tari sintren. Kayak gimana sih itu? Saya Tunggu deh, aku kan pernah ya ngelihat dia di Instagram tuh di otong-otong itu apaan sih itu? Nggak ngerti deh. Itu naik buruk namanya. Buruk. Itu ngapain? Kayak tarian penyambutan gitu ya? Biasanya itu di acara-acara kawinan, terus sunatan gitu. Nah, terus kamu mau digotong-gotong gitu pertanyaannya? Ya emang itu udah tradisi sana Ya, kali ya? tradisi. Oh oke. Aku pernah ya ke Aceh. Waktu itu kita ngeliat apa tuh yang nikahan itu? Ya kan? Diarak-arak kan? Aduh aku gak sanggup juga. Pakai kuda ya? Anjir aku gak sanggup. Tapi ya namanya juga, ya itu ya, maksudnya daerah punya kebudayaan masing-masing ya. Kan ya gak mungkin kita gak mau kan. Gak mungkin banget ya gitu. Kalau di NTT sih ada adat-adatnya tuh banyak banget juga sih gitu. Apalagi joget-jogetnya. Kalau itu mah tidak bisa ke-skip. Kalau aku mah tetap joget-joget gimana pun caranya. Langsung gitu. Kemudian yang terakhir, kita kalau ke Cirebon, kita tuh pasti membeli oleh-oleh apa? Batik dong. Iya benar lagi. Bagus banget lagi batiknya. Begitulah Sobat Kagol. Kita selesai juga ya di ujung podcast kita. Kagol, kader ngobrol santai. Emang santai banget ya? Santai banget ya? Ya agak terintimidasi. Kenapa sih atau intimidasi? Enggak, Senior banget. saya. Ini senior saya. Ya enggak dong, kan aku nanyanya juga gampang banget ya sih pertanyaannya. Kan kita emang ngobrol santai gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak Ari Bahari atau kita sebut IKE Batam, langsung gitu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Dan Sobat Kagol jangan lupa untuk memilih Ari Bahari nanti di Kabupaten Cirebon Dapil 7 ya, di nomor 4. Kecamatan Sedong, iya, Beber, iya, Greget, iya, Mundu, yes, Susukan Lebak, yes. Astana Japura. Oke. Jangan lupa yang nomor 4 sesuai dengan nomor partai, yaitu Partai Golkar juga nomornya 4. Jadi waktu dibuka kertas suaranya, pilih Partai Golkar nomor 4, coblosnya juga nomor 4. Segampang itu Sobat Kagol, benar nggak? Benar. Yes, gitu. Baik, kapan-kapan boleh ya Kabar Golkar ikut hadir di Kabupaten Cirebon? Siap, boleh. Ayo kita jalan-jalan ke sana, makan-makan. Kita hubungin ketua DPD-nya ya. Ya.
si Teguh R Merdeka ya, untuk kita akan datang ke sana meliput kegiatan-kegiatan mereka di Dapil gitu. Bener nggak ya tadi yang dicerita-ceritain tuh kayak sehari bisa sampai 10 titik. Kalau kita sih nggak mampu ya. Lo aja sana yang sosialisasi kita cuma meliput dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Capek, Bo, ya kan? Sementara kan kita bekerja profesional ya. Kalau dia kan emang mengabdi buat masyarakat gitu loh. Baik, terima kasih Sobat Kagol yang sudah mendengarkan podcast kita. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Dan tunggu kita di podcast-podcast berikutnya bersama kader muda Partai Golkar yang akan bertarung nanti di tahun 2024. Dadah, Assalamualaikum.